Di tengah panggung debat internasional yang disaksikan ribuan orang dari berbagai agama, seorang rabi asal Eropa dengan lantang mengklaim bahwa kaumnya adalah umat pilihan Tuhan. Semua hadirin terdiam, sampai Abu Nawas maju, tersenyum, dan mengajukan satu pertanyaan yang membuat wajah sang rabi memucat dan penonton ternganga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat semua. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah dan mendapatkan syafaat dari Rasulullah di hari kiamat kelak. Sebelum kita mulai kisah yang luar biasa ini, yuk tekan tombol like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya. Jangan lupa tulis sholawat di kolom komentar dan bagikan cerita ini ke seluruh media sosial kalian, supaya lebih banyak orang yang mendapatkan pelajaran berharga dari kisah ini. Hari itu, aula besar di pusat kota Istanbul terlihat seperti arena konser internasional ketimbang ruang debat. Bendera dari puluhan negara menggantung di langit-langit, seperti sedang adu pamer kain siapa yang paling mahal. Di pintu masuk, para penonton berdesakan, dari yang berpakaian jas mewah, sampai bapak-bapak yang datang hanya bersarung dan sandal jepit. Mungkin dikira ini acara pengajian gratis dengan nasi kotak. Aroma kopi Turki bercampur dengan bau parfum impor mahal membuat suasana seperti pasar internasional. Panitia sampai kewalahan karena ada seorang kakek yang ngotot mau masuk dengan alasan, "Saya ini muridnya Abu Nawas." Padahal jelas-jelas dia baru ketemu Abu Nawas lewat YouTube seminggu lalu. Semua orang tahu, acara ini akan panas, tapi tidak ada yang menduga kalau bakal ada tawa yang meledak-ledak di dalamnya. Rabbi Ezra Goldstein, tokoh utama dari pihak Yahudi, berdiri di sudut panggung. Sosoknya kurus tinggi seperti tiang bendera, berjanggut putih lebat yang kalau ditiup angin mungkin bisa nyangkut di mikrofon. Topi hitam khas Rabbi menempel miring di kepalanya, membuatnya seperti baru selesai selfie dengan kipas angin raksasa. Tatapannya penuh percaya diri, seperti orang yang yakin 100% bakal menang sebelum bertanding. Tangannya sesekali memegang selendang doa, sambil memandang penonton dengan senyum yang menurutnya karismatik. Padahal, bagi penonton di baris belakang, itu lebih mirip senyum orang yang sedang nahan masuk angin. Di sisi lain, Abu Nawas terlihat santai, bahkan terlalu santai. Duduknya nyelonjor, satu tangan memegang gelas teh panas, satu lagi memegang kurma. Saat panitia memintanya mempersiapkan diri untuk debat, ia malah berkata, "Tunggu, saya mau habiskan teh dulu, debat itu butuh otak dingin, bukan tenggorokan panas." Beberapa penonton di dekatnya terbahak, bahkan ada yang nyeletuk. Ini orang kayaknya datang bukan untuk debat, tapi untuk piknik. Jubah coklat polosnya agak kusut, sorban putihnya miring sedikit, dan tatapannya lebih mirip orang yang mau tanya harga sayur di pasar ketimbang mengalahkan rabi internasional. Tapi justru itulah yang membuat semua orang penasaran. Apa yang dia sembunyikan di balik kesantaiannya? Acara dimulai. Moderator, seorang pria Turki berkumis tebal, berusaha menjaga ketegangan debat ini. "Baiklah," katanya, "topik kita hari ini, siapa umat pilihan Tuhan?" Rabbi Ezra langsung berdiri. Dia meraih mikrofon dan mulai berbicara dengan nada penuh wibawa. "Kami, bangsa Israel, adalah umat pilihan Tuhan." Kalimat itu diucapkan panjang lebar, lengkap dengan intonasi dramatis seperti aktor teater. Tapi di tengah pidatonya, Abu Nawas diam-diam menoleh ke penonton dan berbisik cukup keras. "Kalau pilihan Tuhan cuma satu bangsa, berarti kita yang lain ini umat cadangan." Penonton di baris depan langsung menutup mulut menahan tawa. Ada yang sampai memukul lutut temannya, berusaha tidak mengeluarkan suara keras. Rabbi Ezra, yang tidak tahu apa-apa, tetap lanjut bicara dengan semangat, sementara sebagian penonton sudah mulai terhuyung menahan geli. Rabbi itu makin berapi-api, menepuk dadanya. "Kami istimewa. Kami diberkati, semua nabi besar berasal dari bangsa kami." Namun sebelum ia sempat lanjut, Abu Nawas mengangkat tangan pelan seperti murid sekolah minta izin ke toilet. "Boleh saya tanya, Rabbi?" katanya sopan. Moderator mengangguk. Abu Nawas mendekat ke mikrofon, menatap Rabbi Ezra sambil mengelus janggutnya sendiri yang jauh lebih pendek, lalu berkata, "Kalau Tuhan memilih, berarti Tuhan bisa salah pilih atau tidak?" Suasana langsung fresh. Penonton seperti kehilangan sinyal internet beberapa detik, terdiam mencerna. Tiba-tiba, seorang bapak di baris tengah yang tadi sudah menahan tawa langsung meledak. "Wahaha! Waduh, kalau itu dijawab salah, tamat. Kalau dijawab benar, lebih tamat lagi." Semua yang mendengarnya ikut pecah tawa. Rabbi Ezra mulai memandang kiri kanan, bingung antara menjawab atau kabur ke toilet. Rabbi Ezra tersenyum sinis, mungkin mengira pertanyaan Abu Nawas itu mudah dijawab. "Silakan, tapi jangan harap bisa menggoyahkan keyakinan kami," katanya dengan suara berat penuh gengsi. Namun, penonton yang sudah hafal gaya Abu Nawas malah justru mengeluarkan bunyi,
seperti penonton bola yang tahu gol sebentar lagi terjadi. Abu Nawas berjalan santai menuju mikrofon, langkahnya pelan, bahkan sempat berhenti di tengah jalan untuk merapikan sorban sambil berkata ke seorang penonton, "Maaf, ada rambut yang nyangkut di sorban. Kalau nggak rapih nanti Tuhan kira saya belum mandi." Sontak, penonton yang duduk di sebelahnya terbahak-bahak, sementara Rabbi Ezra cuma bisa melirik dengan tatapan, apa hubungannya ini sama debat? Abu Nawas berdiri tepat di depan Rabbi Ezra, menatap mata lawannya dengan senyum tipis yang entah kenapa bikin Rabbi itu keringat dingin. "Rabbi Ezra," kata Abu Nawas dengan suara sehalus angin pagi, "saya ingin tanya, kalau Tuhan memilih satu umat, itu berarti Tuhan mengambil sebuah keputusan, betul?" Rabbi Ezra mengangguk mantap, "Tentu saja." Abu Nawas mengangguk balik, lalu dengan wajah polos melanjutkan, "Kalau Tuhan mengambil keputusan, berarti ada kemungkinan dia bisa salah pilih, atau tidak." Suasana mendadak seperti komputer yang hang. Beberapa penonton saling tatap dengan ekspresi, "Loh, iya juga ya." Bahkan seorang jurnalis yang tadi sibuk mencatat, tiba-tiba berhenti menulis dan cuma menatap kosong ke panggung, seperti baru disadarkan bahwa kopi yang dia minum sejak tadi ternyata teh manis. Keheningan itu hanya berlangsung beberapa detik, sampai tiba-tiba seorang pemuda di baris belakang tak bisa menahan diri dan berteriak, "Rabbi, kalau jawab salah, dosa. Kalau jawab benar, bangsa Anda auto di-unfollow sama Tuhan." Gelak tawa pun pecah, bahkan seorang penonton wanita sampai terbatuk-batuk saking kerasnya tertawa. Rabbi Ezra mencoba menjaga wibawanya, tapi jelas sekali dia gelisah. Dia menatap moderator, berharap ada jeda iklan atau listrik mati. Sayangnya, moderator malah tersenyum seperti penjual sate yang tahu sebentar lagi pembelinya bakal nambah porsi. "Silakan dijawab, Rabbi," kata moderator, memperkeruh suasana. Rabbi Ezra menghela napas panjang. "Tuhan tidak mungkin salah," jawabnya akhirnya, berusaha terdengar tegas. Abu Nawas tersenyum, mengangguk pelan, lalu mendekat ke mikrofon dan berkata dengan nada serius tapi mematikan, "Saya setuju. Kalau Tuhan tidak mungkin salah, berarti pilihannya selalu tepat, dan itu berlaku untuk semua umat yang Dia ciptakan, bukan hanya satu bangsa. Kalau hanya memilih satu, bukankah itu membuat Tuhan terlihat tidak adil?" Penonton kembali heboh, kali ini dengan tepuk tangan dan siulan. Seorang bapak tua di baris depan berdiri sambil menunjuk ke Rabbi Ezra. "Nah loh, disundul sama logika." Seorang anak kecil di sebelahnya bertanya polos, "Ayah, disundul itu apa?" Sang ayah menjawab santai, "Itu kalau kepalanya dibenturkan sama akal sehat." Wajah Rabbi Ezra mulai merah padam seperti tomat yang baru diangkat dari panci rebusan. Dia berusaha mengalihkan pembicaraan dengan berkata, "Tapi bangsa kami adalah pembawa risalah Tuhan sejak ribuan tahun lalu." Abu Nawas tidak membantah, malah tersenyum manis dan berkata, "Betul, tapi itu dulu. Sekarang, kalau Tuhan mau kirim risalah, masa dia harus pilih kurir yang sering hilang di jalan?" Penonton pecah tawa lagi, beberapa sampai memukul meja. Moderator pun tak kuasa menahan senyum. Rabbi Ezra mencoba membalas, tapi bibirnya seperti terkunci. Sementara Abu Nawas kembali duduk santai, menyeruput teh sambil berkata lirih, "Duh, enak bener teh ini. Debatnya boleh panas, tapi minumnya harus tetap dingin." Setelah suasana riuh dengan tawa dan tepuk tangan, Rabbi Ezra mencoba mengembalikan kontrol. Dia merapikan topinya dengan tangan sedikit gemetar. "Baiklah, Abu Nawas," katanya dengan nada seperti guru yang berusaha menenangkan murid nakal. "Kalau begitu, tolong jelaskan, apa maksudmu Tuhan tidak memilih hanya satu bangsa?" Abu Nawas tersenyum, lalu berdiri perlahan sambil menepuk-nepuk jubahnya. "Maksud saya, Rabbi," katanya sambil berjalan ke tengah panggung, "Tuhan itu bukan seperti tukang sate yang kalau sudah pesan ke satu langganan, selamanya cuma di situ. Tuhan itu pencipta semua manusia. Kalau Dia cuma pilih satu, lalu yang lain ini apa? Bonus pembelian? Buy satu get satu." Penonton pecah lagi, beberapa sampai jatuh dari kursi. Bahkan kamera TV yang merekam acara ini bergoyang karena kameramennya ikutan tertawa. Rabbi Ezra mengangkat telunjuk, mencoba menyela, tapi Abu Nawas keburu melanjutkan. "Bayangkan, Rabbi," katanya, "kalau ada seorang ayah punya 10 anak, lalu dia bilang ke anak-anaknya, yang lain cuma numpang lahir, anak yang ini saja yang aku sayang. Menurutmu, itu ayah atau calon peserta sidang di pengadilan anak?" Penonton langsung bersorak sambil mengangkat tangan, ada yang sampai menjerit, "Hadeuh, kena lagi, Pak Rabbi." Seorang ibu-ibu di pojok sampai berkaca-kaca karena tertawa terlalu keras, sementara anaknya heran, "Bu, kenapa nangis?"
Sang ibu menjawab sambil terengah. Ini lucu tapi bener. Aduh perutku. Rabbi Ezra berusaha menjaga ekspresi, tapi terlihat jelas dia mulai kehabisan amunisi. Tapi, Abu Nawas, katanya dengan suara yang agak naik, kami punya sejarah panjang. Kami pernah menjadi umat yang diselamatkan dari penindasan. Abu Nawas langsung mengangguk setuju sambil berkata, betul sekali, Rabbi. Dan saya bangga akan itu. Tapi kalau kita mau jujur, bukankah setelah diselamatkan, sebagian dari kalian malah marah karena makanannya cuma mana dan salwa? Maunya ayam goreng crispy. Suara tawa penonton membahana. Seorang bapak di kursi VIP sampai terbungkuk-bungkuk sambil berkata, Astagfirullah, ini debat atau stand-up komedi. Bahkan moderator sampai menutupi wajahnya dengan kertas agar tawa tidak terlalu kelihatan di kamera. Rabbi, lanjut Abu Nawas sambil tersenyum lebar, saya tidak bilang kalian bukan umat pilihan. Saya hanya bertanya, kalau Tuhan memang memilih, berarti dia punya hak untuk memilih siapa saja, kapan saja. Dan pilihan itu bisa berubah, sama seperti istri saya yang dulu pilih saya, lalu suatu hari dia pilih panci baru di pasar ketimbang beliin saya baju. Penonton kembali meledak tertawa. Seorang pemuda di baris depan sampai nyeletuk, waduh, istri Abu Nawas panci lovers. Abu Nawas melanjutkan dengan ekspresi serius, jadi, Rabbi, jangan kaget kalau suatu hari Tuhan bilang, sekarang aku pilih umat yang mau sujud, bukan yang sibuk debat tanpa mau dengar. Suasana tiba-tiba jadi hening, tawa mendadak mereda, karena penonton merasa tersindir manis. Rabbi Ezra terdiam, seperti sedang mencari kata-kata yang tepat. Abu Nawas tidak memaksanya, malah kembali duduk sambil menyeruput teh. Ah, enak sekali teh ini, panasnya pas, manisnya cukup, gumamnya. Lalu dia menatap ke arah Rabbi Ezra dan berkata dengan nada santai tapi menusuk. Begitu juga Tuhan, pilihannya selalu pas, tidak terlalu berat ke satu pihak, dan manisnya dirasakan semua umat yang mau taat. Penonton langsung berdiri memberikan tepuk tangan meriah. Beberapa orang bahkan bersholawat keras-keras, membuat suasana debat yang tadinya tegang berubah jadi seperti acara maulid. Rabbi Ezra hanya bisa tersenyum kecut, sadar bahwa hari itu dia bukan hanya kalah debat, tapi juga jadi bintang komedi gratis di hadapan ratusan orang. Moderator mencoba menenangkan suasana. Baik, kita beri Rabbi Ezra kesempatan membalas. Rabbi Ezra berdiri, menarik napas panjang seperti penyelam yang hendak masuk laut. Abu Nawas, katanya dengan nada tegas, Tuhan memilih kami karena kesetiaan kami sejak zaman nenek moyang. Abu Nawas langsung mengangguk pelan, lalu menatap penonton sambil berkata, betul, kesetiaan itu penting, tapi yang lebih penting adalah kesetiaan itu dijaga sampai akhir. Kalau di awal setia tapi di tengah jalan malah selingkuh dengan kesombongan, itu namanya hubungan toksik sama Tuhan. Penonton langsung pecah, ada yang sampai nyeletuk. Waduh, ini bukan debat, ini konsultasi hubungan. Bahkan seorang pemuda sambil terpingkal berkata, aduh perut, ini kalau dibikin sinetron judulnya, Cinta Tuhan yang Tersakiti. Rabbi Ezra mencoba bertahan, tapi sejarah kami adalah bukti bahwa kami selalu ada di sisi Tuhan. Abu Nawas memiringkan kepalanya. Oh iya? Kalau gitu saya mau tanya, Rabbi, pernah nggak kalian bikin Tuhan kesal? Rabbi Ezra sedikit bingung. Maksudmu? Abu Nawas tersenyum licik. Ya, seperti ketika kalian minta bukti lebih, minta ini itu, padahal sudah dikasih tanda-tanda. Itu sama saja kayak orang dikasih nasi uduk gratis, tapi malah protes. Mana sambelnya? Penonton tertawa bergemuruh. Bahkan seorang bapak gemuk di pojok sampai berdiri sambil tepuk tangan. Nah loh, disindirnyes. Rabbi Ezra berusaha menahan senyum, tapi urat di lehernya mulai kelihatan. Rabbi, lanjut Abu Nawas dengan nada seperti sedang menasihati murid, Tuhan itu bukan seperti kasir toko yang bisa salah kasih kembalian. Dia nggak pernah salah pilih, tapi manusia sering salah memahami. Kalian pikir, umat pilihan, itu artinya dapat fasilitas VIP tanpa kerja. Padahal justru harusnya kalian jadi teladan, contoh terbaik. Kalau malah sombong, yaitu seperti sopir taksi yang dikasih mobil baru tapi lupa isi bensin, ujung-ujungnya mogok di tengah jalan. Penonton ngakak lagi, bahkan ada yang sampai bersandar ke pundak temannya sambil berkata, astaga, perutku sakit ketawa. Moderator sampai terpaksa mengetuk meja, tolong, kita debat serius. Tapi malah terdengar suara dari penonton, serius, tapi tetap lucu. Rabbi Ezra mulai frustrasi. Abu Nawas, kamu mengubah-ubah maksud, teriaknya. Abu Nawas tetap santai, bahkan meneguk tehnya pelan sebelum menjawab. Saya nggak mengubah, Rabbi. Saya cuma terjemahkan ke bahasa yang lebih sederhana supaya semua paham.
termasuk yang datang ke sini cuma karena lihat ada snack gratis. Penonton tertawa terbahak-bahak, beberapa melirik meja snack yang langsung sepi karena malu ketahuan. Abu Nawas melanjutkan, lagi pula, kalau Tuhan cuma pilih satu, berarti Tuhan itu seperti juragan kebun yang cuma mau panen satu pohon, padahal dia sendiri yang nanam semua pohon di kebunnya. Logis enggak, Rabbi? Rabbi Ezra hanya terdiam, menatap kosong ke depan. Penonton mulai bersorak, pilih jawab, pilih jawab. Melihat lawannya terdiam, Abu Nawas berdiri, menghadap penonton. Saudara-saudara, katanya sambil membuka kedua tangannya, Tuhan itu seperti matahari. Dia bersinar untuk semua, tidak pilih-pilih siapa yang boleh dapat panasnya. Kalau ada yang merasa paling spesial, itu sama saja bilang matahari cuma terbit di rumahnya sendiri. Coba bayangkan, besok matahari terbit di rumah Rabbi Ezra saja, terus kita semua gelap-gelapan. Kan repot. Tawa pun kembali meledak, bahkan Rabbi Ezra sendiri tak tahan dan ikut tersenyum, walau jelas sekali senyum itu pahit. Moderator pun menghela napas, sadar bahwa debat ini bukan lagi adu argumen, tapi ajang Abu Nawas memberi pelajaran hidup sambil bikin semua orang tertawa sampai lupa waktu. Rabbi Ezra mencoba sekali lagi mempertahankan argumen. Tapi Abu Nawas, kami ini sudah tertulis dalam kitab suci sebagai umat pilihan. Abu Nawas mengangguk pelan. Saya tidak membantah, Rabbi, tapi coba pikir, kalau tertulis di kitab, itu artinya janji. Dan janji itu seperti kontrak sewa rumah. Ada syaratnya. Kalau melanggar, ya kontraknya putus. Penonton mulai tertawa lagi. Kalau di perjanjian tertulis, jangan sombong, tapi kalian malah jalan pakai dada segede papan reklame, yaitu sudah pelanggaran. Sama saja seperti saya janji ke istri mau belikan kalung, tapi malah pulang bawa kail pancing. Kira-kira istri saya masih percaya saya nggak? Sorakan dan tepuk tangan pecah, beberapa penonton sampai menjerit. Aduh, ini bukan debat, ini roasting level langit. Rabbi Ezra sudah mulai memijit keningnya. Abu Nawas melanjutkan dengan nada santai. Rabbi, umat pilihan, itu bukan berarti boleh pamer. Itu artinya punya tanggung jawab lebih besar. Kalau seorang guru pilih satu murid untuk jadi ketua kelas, itu bukan supaya murid itu duduk di kursi empuk sambil minum jus alpukat, tapi supaya dia bantu mengatur kelas. Nah, kalau ketua kelas malah tidur di pojok dan main gundu, berarti yang salah siapa? Penonton langsung bergelak, ada yang sampai bersandar ke kursi sambil berkata, duh, ini logika yang bikin ngakak tapi nyes di hati. Dan satu lagi, Rabbi, kata Abu Nawas sambil mencondongkan badan, kalau Tuhan memilih, berarti dia juga bisa menguji. Ujian itu bukan untuk merendahkan, tapi untuk melihat siapa yang benar-benar layak. Sama seperti saya pilih kambing terbaik untuk kurban, tapi kalau kambingnya malah suka makan gorden rumah tetangga, ya terpaksa saya ganti kambing lain. Penonton meledak tertawa lagi, bahkan ada yang sampai menutup muka karena tak kuat menahan perutnya yang sakit akibat kebanyakan tertawa. Rabbi Ezra memandang Abu Nawas dengan tatapan campur aduk antara kagum dan kesal. Abu Nawas lalu berdiri tegak, menatap semua penonton dengan serius. Saudara-saudara, katanya, Tuhan tidak pernah salah pilih. Tapi manusia sering salah paham. Semua kita diciptakan untuk jadi umat terbaik, bukan karena label, bukan karena keturunan, tapi karena perbuatan. Kalau kalian mau benar-benar jadi umat pilihan, ya buktikan dengan sujud, taat, dan rendah hati. Kalau cuma teriak, kami yang paling spesial, tapi perbuatannya, astagfirullah, itu sama saja seperti ayam kampung ngaku bisa terbang kayak elang. Penonton tertawa keras, tapi beberapa juga mengangguk-angguk, merasakan pesan yang menusuk. Moderator pun menutup acara dengan berkata, debat ini, saya rasa tidak perlu ada pemenang atau pecundang. Yang ada hanyalah pelajaran untuk kita semua. Tapi penonton serempak bersorak, Abu Nawas, Abu Nawas. Bahkan beberapa mendekat hanya untuk menyalaminya. Rabbi Ezra, walaupun wajahnya masih merah, akhirnya tertawa kecil dan berkata lirih kepada Abu Nawas, baiklah, mungkin aku perlu berpikir ulang. Abu Nawas tersenyum, menepuk bahunya. Jangan cuma berpikir ulang, Rabbi, pikir ulang sambil minum teh, biar adem. Semua orang pun tertawa lagi, menutup pertemuan itu dengan suasana hangat dan pesan besar, bahwa kebesaran bukan soal mengaku dipilih, tapi soal membuktikan diri di hadapan Allah dengan amal yang tulus. Dari perdebatan panas antara Rabbi Ezra dan Abu Nawas, kita belajar bahwa gelar atau label sebagai umat pilihan tidak akan berarti apa-apa jika tidak dibarengi dengan akhlak, ketaatan, dan kerendahan hati. Allah tidak pernah salah pilih, tetapi manusia sering salah memahami makna pilihan itu. Menjadi yang terbaik bukan karena keturunan,
bukan karena sejarah, melainkan karena bukti nyata dalam perbuatan sehari-hari. Pesan Abu Nawas begitu jelas, bahwa semua manusia memiliki kesempatan yang sama di hadapan Allah, dan yang membedakan hanyalah siapa yang paling taat dan ikhlas. Teman-teman, semoga kisah ini bukan hanya menghibur, tapi juga menjadi cermin untuk kita semua. Jangan pernah merasa paling mulia hanya karena gelar atau asal-usul. Jadilah manusia yang rendah hati, mau belajar, dan selalu mengingat Allah dalam setiap langkah. Kalau kalian suka cerita ini, jangan lupa like, subscribe, komen sholawat, dan share ke teman-teman kalian. Sampai jumpa di cerita berikutnya yang tak kalah seru dan penuh hikmah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketika seorang ateis dari Amerika dengan suara lantang menuduh agama sebagai belenggu kebebasan manusia, Abu Nawas hanya tersenyum. Namun, satu pertanyaan sederhana darinya justru membuat si ateis terdiam, wajahnya memerah, dan seluruh ruangan terbungkam. Apa yang sebenarnya terjadi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semua, semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan selalu mendapat syafaat dari junjungan kita, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jangan lupa tekan tombol like, subscribe, tinggalkan komentar sholawat di kolom komentar, dan share kisah ini ke teman-teman kalian, agar semakin banyak yang mendapatkan pelajaran berharga dari cerita ini. Hari itu Baghdad seperti kota yang sedang pesta akbar. Jalanan ramai, pedagang kurma teriak-teriak nawarin dagangan, suara kambing melenguh, sampai aroma roti panggang menyeruak ke udara. Tapi keramaian itu kalah dengan hiruk-pikuk di sebuah aula besar di tengah kota. Di sanalah forum lintas budaya akan dimulai, dan kabarnya ada seorang bintang tamu dari negeri jauh bernama John Maverick. Begitu dia turun dari kereta kuda, orang-orang langsung melongo. Bayangkan saja, tinggi hampir 2 meter, badan kekar kayak tiang listrik, rambut pirang licin seperti habis dilumuri minyak zaitun 1 botol, dan jas hitam mengilap yang kayaknya lebih mahal daripada 1 pasar Baghdad. Jalannya, aduh, itu bukan jalan, itu catwalk. Kalau ada angin lewat, jasnya kayak iklan parfum. Warga Baghdad yang biasanya cuek sama orang asing kali ini sampai mangap, sebagian bisik-bisik, itu orang apa menara masjid? Bahkan ada kakek tua yang bilang, astagfirullah, ini pasti utusan Raja Romawi. John ini bukan orang biasa. Di negerinya, Amerika, dia terkenal sebagai pembicara yang suka nyerang agama. Julukannya, penghancur keyakinan. Keren sih kalau jadi judul film, tapi ngeselin kalau jadi kelakuan orang beneran. Katanya, dia sudah debat sama pendeta, rahib, bahkan sama orang-orang yang hafal kitab suci, dan dia selalu menang, versi dia sendiri, tentu saja. Hari itu, dia melangkah ke dalam aula dengan gaya kayak mau jadi Raja Baghdad. Setiap kali kakinya menginjak lantai, sepatu kulitnya bunyi, tok, tok, seolah-olah sedang menghitung detik menuju momen dramatisnya. Wajahnya senyum tipis, tapi matanya melirik kiri kanan seperti sedang bilang, lihat aku, wahai manusia yang tersesat. Yang bikin penonton ngakak dalam hati, dia bawa 1 koper kecil, isinya bukan pakaian atau kitab, tapi cermin besar. Kata panitia, dia suka berkaca sebelum debat biar aura kemenangan muncul. Di sisi lain ruangan, duduklah sosok yang sama sekali bertolak belakang, Abu Nawas. Kalau John ibarat patung emas di tengah lapangan, Abu Nawas ini seperti ember kayu di pojokan dapur. Sederhana, tapi kalau dibutuhkan, justru dialah yang berguna. Jubahnya warna coklat, ada tambalan di beberapa bagian, sorbannya putih tapi jelas bekas lipatan lama, dan wajahnya penuh senyum yang entah kenapa bikin hati adem. Dia duduk sambil nyeruput teh, sesekali ngobrol sama pedagang kacang di sebelahnya. Tidak ada tumpukan buku, tidak ada pasukan pengawal, hanya sebuah tongkat kayu yang ujungnya sedikit bengkok. Lucunya, setiap kali John melihat ke arah Abu Nawas pura-pura sibuk mengusir lalat dari gelas tehnya, seakan-akan sedang berkata, maaf, aku sibuk sama urusanku, kau urus saja sombongmu itu. Acara dimulai. Moderator mempersilakan John berbicara duluan. John berdiri, mengambil mikrofon, dan langsung melontarkan kalimat pembuka yang bikin sebagian orang mengernyit. Agama adalah penjara pikiran. Bebaskan diri kalian. Nada suaranya keras, seperti guru olahraga yang lagi marah-marah. Dia mulai panjang lebar cerita bahwa agama itu bikin manusia bodoh, membuat perang, dan menghalangi kebebasan. Penonton ada yang manggut-manggut, tapi banyak juga yang melirik ke Abu Nawas, menunggu reaksi. Abu Nawas? Dia malah santai ngorek telinga pakai lidi, terus pelan-pelan berkata ke pedagang kacang, dia ini ngomong agama kayak ngomong kambing tetangga, padahal dia nggak pernah piara kambing seumur hidupnya. Pedagang kacang sampai batuk nahan tawa.
John makin semangat. Dia angkat tangan tinggi-tinggi sambil berteriak, "Manusia harus bebas. Tidak boleh ada Tuhan yang mengatur hidup kita." Suaranya menggelegar, tapi entah kenapa saat dia teriak, ada seekor ayam dari luar aula yang tiba-tiba ikut berkokok keras sekali, membuat orang-orang langsung ngakak. "Tuh!" bisik Abu Nawas sambil nyengir. Bahkan ayam pun gak setuju sama dia. John sedikit terganggu, tapi tetap lanjut. Dia mulai bicara soal logika dan pikiran bebas. Tapi di saat yang sama, sorban Abu Nawas tiba-tiba jatuh ke lantai, dan dia memungutnya sambil berkata kencang, "Alhamdulillah, walau sorban saya jatuh, iman saya nggak ikut jatuh." Penonton langsung riuh, sebagian menepuk-nepuk paha sambil tertawa. John mulai kesal, tapi belum tahu kalau ini baru pemanasan, dan lawannya adalah orang yang bisa bikin satu negara tertawa sambil berpikir. Moderator akhirnya mempersilakan Abu Nawas menanggapi. Semua mata tertuju padanya. Tapi alih-alih langsung berdiri, Abu Nawas malah meneguk teh sampai bunyi, slurp, yang bikin suasana mendadak aneh. "Astagfirullah, kok nyeruput kayak kucing minum di got?" bisik seorang penonton sambil nyengir. Baru setelah gelas tehnya kosong, Abu Nawas bangkit, pelan sekali, seperti orang habis bangun tidur siang. Dia berjalan ke panggung sambil menyeret sandalnya yang bunyinya, plesek, plesek. Di tengah jalan, dia berhenti, menoleh ke pedagang kacang di belakang. "Titip tongkat saya sebentar, takut dipinjam sama yang suka bebas tanpa batas." Penonton langsung meledak tertawa, sementara John mulai menyipitkan mata, merasa ini akan jadi lawan yang merepotkan. Begitu sampai di depan John, Abu Nawas tidak langsung bicara. Dia berdiri diam, memandang John dari atas sampai bawah seperti sedang menilai seekor unta di pasar. Lalu dengan wajah polos, Abu Nawas berkata, "Subhanallah, tinggi sekali. Kalau azan di Baghdad pakai pengeras suara, mungkin suaramu langsung nyampe ke Amerika tanpa kapal." Penonton tertawa terbahak-bahak, beberapa bahkan sampai menepuk meja. John mencoba tersenyum kaku, lucu sekali, tapi matanya jelas menahan kesal. Abu Nawas lalu memutar badan, menghadap penonton. "Tadi dia bilang agama membatasi kebebasan, tapi sebelum saya jawab, saya mau tanya dulu, apakah di sini ada yang melarang dia ngomong dari tadi?" Semua penonton serentak menjawab, "Tidak ada." Abu Nawas langsung mengangguk. "Nah, berarti agama kita ini sangat toleran. Kalau dia ngomong di pasar Baghdad sambil ganggu orang jualan, yang marah bukan ustadz, tapi emak-emak pedagang sayur." John mencoba mengambil alih lagi, "Tapi agama membuat kalian harus mengikuti aturan yang tidak kalian pilih sendiri." Abu Nawas mengangkat alis, lalu pura-pura kaget. "Astagfirullah, kalau begitu, berarti kamu juga harus marah ke tukang jahit, karena baju yang kamu pakai juga bukan kamu yang bikin, kan?" Penonton langsung pecah tawa. Ada seorang kakek di barisan depan sampai berdiri sambil pegang perut. "Ya Allah, perut saya kram." Abu Nawas melanjutkan, "Lagi pula, aturan itu dibuat bukan untuk membatasi, tapi untuk melindungi. Kalau tidak ada aturan, orang bebas bawa unta ke dalam masjid, bebas goreng ikan di tengah jalan, bebas nyanyi dangdut pas azan subuh. Mau begitu?" Penonton langsung bersorak, beberapa mengangkat sandal sebagai tanda setuju. John cuma bisa menghela napas panjang, tapi Abu Nawas belum selesai. Abu Nawas menatap John sambil tersenyum tipis. "Saudaraku John, kamu bilang bebas, bebas, bebas. Tapi kenapa waktu aku berdoa sebelum makan tadi kamu melotot seperti mau makan aku?" Suara penonton langsung, Ada yang tertawa sambil menepuk-nepuk bahu temannya. John mencoba menjawab, "Itu karena doa-doa seperti itu bisa mempengaruhi orang lain." Abu Nawas langsung menyambar cepat, "Lah, kamu ngomong, agama itu penjara, juga mempengaruhi orang lain. Kalau begitu, kamu mau bebas sendirian, tapi orang lain gak boleh bebas dari omonganmu? Bebasnya satu arah? Itu bukan bebas, itu namanya pengin jadi bos di kampung orang." Penonton terpingkal-pingkal, ada yang sampai jatuh dari kursi karena ngakak. Melihat John mulai kehabisan kata-kata, Abu Nawas mendekat sambil berkata pelan tapi terdengar seluruh ruangan. "Bebas itu seperti kamu mau makan roti. Kalau bebas banget, kamu bisa makan roti plus pasir, plus batu, plus paku. Tapi kalau ada aturan, roti itu tetap bersih dan bisa dimakan semua orang. Kamu mau roti atau mau paku?" Penonton langsung tertawa histeris, bahkan moderator sampai menunduk sambil menutup mulutnya karena tidak tahan. John menatap Abu Nawas dengan wajah merah padam, antara malu dan kesal, tapi dia tahu kalau dia jawab sembarangan, satu ruangan bisa makin menertawakannya. Dan saat itulah semua orang sadar, debat ini baru saja berubah dari ajang adu logika menjadi panggung komedi yang membongkar kesombongan. John mencoba bangkit dari tekanan.
Dia menghela napas panjang, lalu berkata dengan nada serius, "Saya hanya ingin semua orang berpikir bebas, tanpa ada aturan agama." Abu Nawas langsung nyengir lebar, lalu mengangguk-angguk pura-pura setuju. Oh, berarti bebas juga boleh nggak bayar pajak. Penonton langsung, hahaha, sambil menepuk meja. Abu Nawas lanjut, "Bebas itu, kalau tidak ada pagar, kambing bisa bebas masuk rumah kamu, duduk di sofa, nyeruput sup kamu. Kamu nggak marah? Kalau bebas itu indah, ya udah biarin saja kambing itu ikut tidur di ranjangmu." Penonton sampai jatuh dari kursi karena ngakak. John menatap tajam, tapi Abu Nawas malah menatap balik dengan polos, seperti anak kecil yang bertanya kenapa matahari panas. Melihat lawannya mulai gelisah, Abu Nawas melangkah maju sambil memegang dagunya seperti filsuf. "John, kamu bilang agama itu membatasi kebebasan. Tapi anehnya, kamu marah ketika aku beribadah. Berarti kamu ingin bebas, tapi nggak mau orang lain bebas. Itu bebas macam apa? Bebas milik pribadi? Bebas hak paten?" Penonton langsung meledak tertawa. Ada seorang pemuda di barisan belakang yang teriak, "Bebas franchise, Abu!" Sontak seluruh ruangan pecah lagi. Abu Nawas menepuk dada sambil pura-pura lega. Alhamdulillah, ternyata masih ada yang paham logika di Baghdad. John menggertakkan gigi, jelas ia mulai merasa ini bukan lagi debat akademis, tapi stand-up komedi yang menjebaknya. John mencoba menyela, tapi kebebasan itu harus tanpa Tuhan. Belum sempat dia lanjutkan, Abu Nawas memotong cepat. Tanpa Tuhan? Jadi besok kalau bumi berhenti berputar, kamu mau siapa yang nyalain lagi? Tukang tambal ban. Penonton meledak sampai ada yang terbatuk-batuk. Abu Nawas lanjut dengan ekspresi serius. Bayangkan kalau Allah cabut semua aturannya. Laut bebas meluap, matahari bebas nggak terbit, angin bebas nggak mau berhembus. Mau kamu hidup di dunia kayak begitu? John terdiam. Penonton bersorak. Lanjutkan Abu. Ada yang sampai mengangkat sendok ke udara seperti pedang. Moderator mencoba menenangkan suasana, tapi malah ikut nyengir. Abu Nawas mengambil napas, lalu mendekati John seperti mau berbisik, tapi sengaja keras-keras biar semua dengar. "Kalau kamu benar-benar cinta kebebasan, aku tantang kamu sekarang. Ayo kita berdebat sambil makan cabai rawit satu genggam. Bebas kan? Tidak ada aturan melarang." Seluruh penonton langsung tertawa terbahak-bahak. John menggeleng cepat. Itu membahayakan nyawa. Abu Nawas langsung pasang wajah pura-pura kaget. "Loh, berarti kamu mengakui ada batas kebebasan untuk menyelamatkan diri? Nah, itu gunanya agama, membatasi kebebasan supaya kamu nggak mati konyol seperti makan cabai segenggam." Sorak-sorai penonton menggema, bahkan pedagang kacang di luar aula sampai menjatuhkan dagangannya karena tertawa terlalu keras. Sadar dia sudah terpojok, John mencoba mengalihkan topik. Tapi agama membuat perang. Abu Nawas tersenyum lebar, lalu berkata, "Kalau begitu, pisau dapur juga harus dihapus dari muka bumi, karena ada orang yang membunuh pakai pisau. Padahal, pisau itu juga bisa dipakai buat motong roti." Penonton langsung histeris, ada yang sampai memukul lantai saking ngakaknya. Abu Nawas mengangkat tangannya ke arah John. "Saudaraku, masalahnya bukan pada agamanya, tapi pada orang yang memakainya. Sama seperti kamu yang pakai jas mahal ini, kalau dipakai buat sombong, jadinya mengganggu orang lain. Tapi kalau kamu pakai buat nikah, malah bagus." Suara tawa meledak, bahkan John yang biasanya serius sampai tersenyum malu, sadar bahwa setiap kata Abu Nawas menusuk logika sekaligus perasaannya. John mencoba kembali terlihat percaya diri. "Saya hanya ingin dunia tanpa agama, supaya semua orang setara," katanya dengan mantap. Abu Nawas langsung garuk kepala, lalu berkata, "Dunia tanpa agama? Wah, berarti besok saya bisa bebas bawa kambing masuk restoran mewah, duduk di sofa, dan pesan jus alpukat buat kambing saya." Penonton langsung pecah tawa. Abu Nawas melanjutkan, "Kalau semua orang setara tanpa aturan, nanti maling dan polisi duduk semeja. Maling bilang, 'Saya cuma ambil rumah orang buat koleksi pribadi.' Polisi jawab, 'Silakan, bebaskan.'" Satu ruangan langsung meledak ngakak, bahkan moderator sampai menyembunyikan wajahnya di balik kertas biar tidak kelihatan ikut ketawa. Abu Nawas berjalan ke arah John sambil memegang dagu seperti sedang menimbang berat badan seekor unta. "John, kamu bilang mau bebas? Oke, sekarang bayangkan kalau semua orang bebas nyanyi di tengah malam dengan toa masjid, tapi bukan azan, melainkan lagu dangdut. Bayangin tetangga nyanyi, goyang nasi padang, jam 2 pagi. Kamu masih bilang bebas itu indah?" Penonton langsung tertawa sambil teriak, "Astagfirullah, jangan Abu." John terdiam,
Mulutnya terbuka tapi tidak keluar kata-kata. Abu Nawas memelototkan mata. Lihat? Bahkan imajinasi saja kamu nggak sanggup. Itu tandanya ada batas yang harus dijaga. Dan batas itu namanya aturan. Aturan yang Allah tetapkan biar dunia nggak gila. John mulai terlihat frustrasi. Tapi agama membuat orang takut, teriaknya. Abu Nawas pura-pura kaget, lalu menoleh ke penonton. Takut? Saya malah senang ada rasa takut. Kalau nggak takut, saya udah makan semua kue tetangga tanpa izin. Penonton langsung pecah. Ada nenek di barisan depan sampai menutup wajahnya sambil tertawa. Ya Allah, ini orang. Abu Nawas melanjutkan. Kalau kamu naik unta tanpa takut jatuh, ya kamu jatuh beneran. Kalau kamu nyebrang jalan tanpa takut ditabrak, ya kamu jadi makanan unta. Seluruh ruangan meledak lagi. John menghela napas berat, tapi tatapan matanya mulai goyah. Seakan menyadari bahwa setiap argumen yang dia keluarkan justru jadi bahan komedi Abu Nawas yang mematikan. Abu Nawas lalu menatap John sambil tersenyum. John, saya tanya sekali lagi. Kalau agama membatasi kebebasan, kenapa kamu marah waktu saya bebas beribadah? Suasana ruangan mendadak hening beberapa detik. Semua menatap John, menunggu jawaban. John mencoba tersenyum kecut. Karena itu, tapi Abu Nawas cepat memotong. Karena apa? Karena kamu takut? Loh, berarti kamu juga punya rasa takut. Berarti kamu juga punya aturan dalam dirimu yang membatasi kebebasanmu sendiri. Jadi, secara tidak langsung, kamu beragama. Cuma agamamu itu namanya agama John. Penonton meledak tawa. Ada yang sampai jatuh dari kursi. Melihat lawannya makin terpukul, Abu Nawas mengangkat tangannya sambil berkata dengan suara lantang. Bebas tanpa aturan itu seperti perahu tanpa kemudi, ujung-ujungnya tenggelam. Dan aturan yang Allah berikan lewat Rasulullah itu bukan untuk membunuh kebebasan, tapi untuk menjaga manusia tetap manusia, bukan kambing nyasar di pasar. Penonton berdiri sambil bertepuk tangan. Bahkan beberapa penonton bule yang hadir ikut tertawa, meskipun mungkin mereka tidak paham semua kata-kata Abu Nawas, tapi mereka mengerti satu hal, John baru saja dipermalukan tanpa bisa membalas. John hanya bisa menunduk, wajahnya merah, dan entah kenapa, senyuman tipis muncul di bibirnya. Mungkin karena diam-diam dia menikmati bagaimana Abu Nawas membungkus tamparan logika dengan tawa. Setelah ruangan meledak tawa, Abu Nawas tiba-tiba mengubah ekspresi jadi serius. John, katanya sambil menatap lurus, kamu datang dari jauh untuk membawa ide tentang kebebasan. Tapi di sini, kamu malah melarang saya bebas beribadah. Itu ibarat kamu bawa kendi air dari Amerika, tapi sampai di Baghdad, kendi itu kamu tuang di tengah padang pasir lalu marah kenapa orang masih haus. Penonton ngakak sambil bertepuk tangan. Abu Nawas melanjutkan dengan santai, kalau benar bebas, izinkan semua orang memilih jalan masing-masing. Saya nggak melarang kamu makan burger, jadi jangan larang saya makan kurma sambil baca doa. Tawa pecah lagi, bahkan beberapa penonton sampai bersandar ke bahu temannya karena lelah tertawa. John mencoba tersenyum sopan, tapi jelas sekali ia sudah kalah. Abu Nawas memutuskan untuk memberi satu contoh terakhir. John, kamu suka musik? John mengangguk. Nah, musik tanpa aturan nada itu namanya bukan musik, tapi suara panci jatuh di dapur. Penonton tertawa keras, ada yang menirukan suara panci jatuh. Klong! Brak! Sampai suasana riuh lagi. Abu Nawas melanjutkan, begitu juga hidup. Aturan agama itu seperti nada, membuat hidup punya harmoni. Kalau bebas tanpa aturan, dunia ini isinya cuma suara berisik yang bikin kepala pusing. Penonton bersorak, beberapa berteriak, setuju, Abu. Melihat suasana makin cair, Abu Nawas menunduk sedikit lalu berkata dengan nada rendah tapi penuh tenaga. Saya tahu, kamu benci agama karena pernah melihat orang beragama berbuat salah. Tapi ingat, kalau ada tukang jahit bikin baju jelek, jangan salahkan mesinnya. Salahnya ada pada tukang jahitnya. Suara penonton mulai berubah, tidak lagi hanya tawa tapi juga anggukan setuju. Agama itu sempurna, tapi manusianya yang kadang kurang ajar. Dan agama ini, agama yang diturunkan oleh Allah melalui Rasulullah, justru mengajarkan kita saling menghargai, bahkan kepada orang yang berbeda. Beberapa penonton menatap John dengan tatapan iba, seolah ingin berkata, sudahlah, mengaku kalah saja. Tiba-tiba Abu Nawas kembali melontarkan humor penutupnya. Tapi kalau kamu tetap mau bebas tanpa aturan, hati-hati lo John, jangan sampai besok kamu bangun tidur, tetangga sudah bebas parkir unta di ruang tamu kamu. Seluruh ruangan langsung terguncang tawa lagi. Moderator sampai membanting pulpennya ke meja sambil terbahak. Astagfirullah, perut saya Abu. Abu Nawas mengangkat tangan,
Terima kasih sudah mengundang saya. Ingat, bebas itu indah, kalau semua orang tahu batasnya. Kalau tidak, bebas itu cuma jalan cepat menuju kegilaan. Saat debat usai, penonton berdiri memberikan tepuk tangan panjang. John terdiam cukup lama, lalu akhirnya berkata pelan, "Abu, mungkin kamu benar. Aku datang untuk memberi pelajaran, tapi justru aku yang belajar." Suasana mendadak berubah hangat. Abu Nawas menepuk bahunya. "Tidak apa-apa, saudaraku. Hidup ini bukan tentang siapa yang menang debat, tapi siapa yang bisa pulang dengan hati yang lebih lapang." Penonton bersorak lagi, sebagian tertawa, sebagian terharu. Dan sejak hari itu, kisah Ateis Amerika versus Abu Nawas menjadi bahan cerita yang viral di Baghdad, bukan hanya karena lucunya, tapi karena pesan besarnya. Kebebasan tanpa aturan itu hanyalah kekacauan, dan aturan tanpa kebebasan itu penjara. Maka agama hadir untuk menyeimbangkan keduanya. Sahabat semua, dari kisah ini kita belajar bahwa kebebasan itu bukan berarti kita bisa melakukan apa saja tanpa batas, tapi bagaimana kita bisa menghargai hak dan keyakinan orang lain tanpa melanggar aturan yang sudah Allah tetapkan. Abu Nawas mengajarkan bahwa logika dan tawa bisa menjadi senjata yang lembut tapi mematikan, untuk membuka hati orang yang keras. Semoga kita semua bisa menjadi pribadi yang bijak, yang menjaga kebebasan kita tanpa mengganggu kebebasan orang lain, dan menjaga aturan tanpa membunuh kebebasan. Karena hidup ini indah, ketika iman dan kebebasan berjalan berdampingan. Kalau kalian suka cerita ini, jangan lupa tinggalkan komentar pendapat kalian, like videonya, subscribe channel ini, nyalakan loncengnya, dan jangan lupa share ke semua media sosial kalian. Baca sholawat bersama, Shollu, ala Sayyidina Muhammad wa, ala Ali Sayyidina Muhammad. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.